Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asari Ramdhani, NIM 2234338, dan tema saya Valdo Aldiasep dengan NIM 223046. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang logika proposi, rumus model dan Tableux dengan mata kuliah logika matematika. Yang pertama itu proporsional formulas. Proporsional formulas adalah rumus yang digunakan dalam logika proporsional atau logika prosesi untuk merepresentasikan pertanyaan terdiri dari satu atau lebih proposisi. Proposisi adalah pernyataan yang bisa dianggap benar atau salah, seperti hari ini hujan atau saya sedang belajar. Rumus proporsional terdiri dari tiga unsur dasar, yaitu proposisi dan tanda kurung. Penjelasannya yaitu proposisi adalah pernyataan yang mewakili suatu fakta atau informasi dalam ilmu komputer dan dilambangkan perhitungan nilai dari nilai lain. Misalnya 2 kali 9 tambah 5 dalam logika proporsional. Istilah rumus digunakan sebagai gantinya. Definisi formalnya adalah pohon. Karena teknik pembuktian utama yang disebut induksi struktural mudah dipahami bila diterapkan pada pohon. Bagian opsional akan memperluas berbagai pendekatan sintaksis. Nama mereka dan simbol yang digunakan untuk menunjukkan mereka adalah penyangkalan, pemisahan, konjungsi, implikasi, persamaan derajatnya, inklusif atau juga bukan, dan non. Rumus sebagai string. Sama seperti kita menulis ekspresi sebagai string. Urutan simbol linear. Kita dapat menulis rumus sebagai string. String yang terkait dengan rumus diperoleh dengan antiversal. Dinoder dari pohon. Perhatikan rumus kiri pada gambar 2,1. Penjelasan inoda memberi tulisan daun paling kiri label P, diikuti dengan label akarnya, dan diikuti oleh daun kanan dari aplikasi berlabel Q, dan diikuti oleh akar pohon berlabel tersebut, dan seterusnya. Hasilnya adalah sering seperti ini. Tanda kurung. Untuk membangun sebuah rumus proporsional yang kompleks dapat digunakan kombinasi dari operator di atas dan dihubungkan oleh tanda kurung agar urutan evaluasi dapat ditentukan. Misalnya, rumus proporsional P Q terdiri dari operator implikasi dan kombinasi operator konjungsi, negasi, dan disjungsi dengan mengandung 4 proposisi. Rumus proporsional digunakan untuk menganalisis kebenaran proposisi yang kompleks. Kurung digunakan hanya diperlukan untuk menunjukkan urutan yang berbeda. Jadi yang kita kenakan adalah aturan untuk diutamakan dan asosiatif. Seperti dalam aritmatika, di mana A kali kurung B tambah C. Membutuhkan tanda kurung untuk menyatakan bahwa penjumlahan yang dilakukan sebelum perkalian. Dengan menggunakan tanda kurung yang minimal, rumus di atas dapat ditulis di bawah ini. Kedua yaitu interpretasi. Interpretasi adalah proses memberikan makna atau nilai kebenaran pada rumus proporsional atau pernyataan dalam logika proporsional. Dalam logika proporsional, sebuah rumus proposisional terdiri dari proposisi dan operator logika. Tetapi untuk menentukan nilai kebenaran, sebuah rumus proposisional kita memberikan nilai kebenaran pada masing-masing proposisi dan operator. Interpretasi merupakan sebuah fungsi yang mengaitkan nilai kebenaran pada proposisi dalam rumus proporsional dengan mengambil nilai kebenaran proposisi yang terdapat dalam rumus proposisional. Nilai kebenaran proposisi ini biasanya diwakili oleh simbol-simbol logika, yaitu simbol T atau 1 yang mempresentasikan nilai kebenaran atau true, simbol F atau 0 yang mempresentasikan nilai kebenaran salah atau false. Misalnya, untuk rumus proporsional,
Interpretasi akan memberikan nilai kebenaran pada masing-masing proposisi P, Q, R, dan S. Dengan cara menentukan nilai kebenaran untuk setiap proposisi tersebut, kemudian interpretasi akan menentukan nilai kebenaran pada operator-operator logika yang terdapat dalam rumus proposisional dengan mengacu pada aturan logika proposisional. Sebagai contoh, misalnya kita memberikan nilai P sama dengan Q, Q sama dengan F, R sama dengan T, dan S atau T sama dengan T. Maka interpretasi akan memberikan nilai kebenarannya pada rumus proporsional sebagai berikut. Yang pertama, P karena nilai kebenaran dari konjungsi adalah benar hanya jika kedua proporsional yang dikonjungsi nilainya benar. Yang kedua, karena nilai kebenaran dari negasi proposisi yang benar adalah salah. Karena nilai kebenaran dari disfungsi adalah benar jika salah satu proposisi yang terdapat dalam disfungsi bernilai benar. Yang keempat, karena nilai kebenaran dari implikasi adalah salah hanya jika posisi awal bernilai benar dan posisi akhir bernilai salah. Dua itu berikut adalah tabel kebenaran dari rumus P sama Q. Implikasi. Implikasi adalah operator dari P sampai Q disebut implikasi. P adalah mendahului dan Q adalah akibat. Implikasi material tidak mengklaim sebab akibatnya. Artinya, ia tidak menegaskan anteseden di sana konsekuensinya, atau bahkan terkait dengan konsekuensinya dengan cara apapun. Implikasi material hanya menyatakan bahwa jika anteseden benar, konsekuen harus benar, sehingga dapat difalsifikasi hanya jika antesedennya benar dan konsekuennya salah. Pertimbangkan dua pernyataan menjadi berikut. Yang ketiga, itu persamaan logis. Persamaan logis adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara dua rumus proporsional yang memiliki nilai kebenaran yang sama dalam semua interpretasi. Dalam logika proporsional, kesetaraan logis didefinisikan sebagai sebuah relasi dua arah yang menyatakan bahwa dua rumus proporsional memiliki nilai kebenaran yang sama. Contoh, kesetaraan logis yang sederhana dalam kesetaraan rumus P, Q, dan Q dan P yang menyatakan bahwa konjungsi proporsional P dan Q dapat dievaluasi dalam urutan apapun dan tetap memberikan nilai kebenaran yang sama. Dua, yaitu hubungan antara Q dan dan. Persamaan derajatnya adalah operator boolean dalam logika proporsional dan dapat muncul dalam rumus logika. Kesetaraan logis bukan operator boolean. Sebaliknya, adalah notasi untuk A properti pasangan rumus dalam logika proporsional. Ada potensi kebingungan karena kita menggunakan kosakata yang mirip untuk keduanya bahasa objek. Dalam hal ini, bahasa logika proposisional dan untuk meta language. Bahwa kita menggunakan alasan tentang bahasa objek. Kedua itu kumulatif, asosiatif, dan distributif operator. Kemudian biner bersifat komutatif, kecuali untuk aplikasi. Jika negasi ditambahkan, arah implikasi dapat dibalik. Kedua itu implikasi juga bukan dan tidak asosiatif. Diskusi dan konjungsi menyebut satu sama lain. Berikut adalah daftar bersama logis yang dapat digunakan untuk menghilangkan operator. Definisi konjungsi dari segi disfungsi dan negasi, dan definisi dari disfungsi dari konjungsi dan negasi disebut hukum De Morgan. 4. Kumpulan operator boolean. 1. Operator boolean lunar dan biner. Karena hanya dua nilai boolean T dan F, jumlah kemungkinan operator tempat adalah 22N. Karena untuk masing-masing argumen kita dapat memilih salah satu dari dua nilai T dan F. Dan untuk masing-masing dua ini NN to plus argumen kita dapat memilih nilai operator menjadi B atau T atau F. Kami akan membatasi diri pada operator 1 dan 2 dan 4. Perangkat operator yang memadai. Operator benar didefinisikan di kumpulan operator.
jika ada kesalahan logis di mana A adalah rumus yang dibangun dari kejadian A1 dan A2 menggunakan operator. Operator nunari 28 dan 2 logika proposisi. Rumus model tak boleh ditentukan oleh rumus A1 dan sama dengan A, di mana A dibangun dari kejadian A1 dan operator di set. Bukti teorema berikut yang menggunakan secara logis di itu dan juga buka operator masing-masing adalah negasi dan konjungsi dan disjungsi. Persamaan dapat didefinisikan dari implikasi dan konjungsi dan non-ekivalensi dapat didefinisikan dengan menggunakan operator dan negasi ini. Oleh karena itu, kita hanya perlu lambang tersebut, tetapi masing-masing operator dapat ditentukan oleh salah satu operator lainnya dan negasi. Kesetaraan ada digunakan untuk mendefinisikan negasi dari dan. Urutan persamaan berikut menunjukkan bagaimana konjungsi dapat didefinisikan. Yang kelima yaitu kepuasan, validitas, dan konsekuensi. Dalam logika proporsional, terdapat beberapa konsep penting harus dipahami untuk memiliki kebenaran sebuah rumus proposisional. Tiga konsep yang penting untuk dipahami adalah kepuasan, validitas, dan konsekuensi. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai ketiga konsep tersebut. Satu, kepuasan atau statis viability. Kepuasan mengacu pada kemampuan sebuah rumus proposisional untuk dipenuhi atau dinyatakan benar. Sebuah proposisi dikatakan memuaskan jika ada interpretasi variabel proposisi di mana nilai kebenaran dalam rumus tersebut adalah benar. Jika tidak ada interpretasi yang memuaskan sebuah rumus proposisional, maka rumus tersebut tidak tidak memuaskan atau tidak dapat dipenuhi. Contoh, rumus proporsional memuaskan jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Namun, proposisional ini tidak memuaskan jika P dan Q bernilai salah atau jika P dan Q bernilai benar. Berikutnya akan dibacakan oleh Valdo. Oleh Valdo, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjut presentasi dari Azhari Ramadhani. Prosedur pengambilan keputusan dalam proposisional logik. Prosedur pengambilan keputusan yang demikian disebut prosedur sanggahan karena kami membuktikan validitas suatu rumus dengan menyangkal negasinya. Prosedur sanggahan dapat menjadi algoritma yang efisien untuk menentukan validitas karena alih-alih memeriksa bahwa rumus selalu benar. Kita hanya perlu mencari contoh tandingan pemalsuan. Logika proposisional adalah sepele, karena kita dapat membuat tabel kebenaran untuk rumus apapun. Konsekuensi logis. Hubungan antara satu pernyataan dan pernyataan lainnya di mana satu pernyataan menyebabkan atau mengimplikasikan pernyataan lainnya. Dalam logika formal, konsekuensi logis sering dijelaskan dengan menggunakan operator logika seperti jika konsekuensi logis sering dijelaskan dengan menggunakan operator logika seperti jika dan atau implikasi sebagai contoh pernyataan. Jika hujan, maka jalan licin. Menyatakan konsekuensi logis antara hujan dan jalanan licin. Jika hujan terjadi, maka jalanan akan licin. Peringatan tentang konsekuensi dan juga berlaku untuk implementasi dan dengan implementasi adalah operator dalam bahasa objek, sedangkan kemudian adalah simbol untuk konsep dalam metabahasa. Validitas. Validitas mengacu pada kemampuan sebuah rumus proposisional untuk selalu benar. Terlepas dari interpretasi variabel proposisi, sebuah rumus proposisional dikatakan valid jika semua interpretasi variabel
proposisi menghasilkan nilai kebenaran yang benar untuk rumus tersebut. Contoh rumus proporsional P. Imprimasi P adalah valid karena tidak peduli nilai kebenaran dari P. Rumus tersebut selalu benar. Lanjut. Konsekuensi. Konsekuensi mengacu pada hubungan antara dua rumus proposisional di mana nilai kebenaran dari sebuah rumus proposisional dapat disimpulkan dari nilai kebenaran dari rumus proposisional lainnya. Jika sebuah rumus proposisional Q dapat disimpulkan dari sebuah rumus proposisional P, maka P dianggap sebagai konsekuensi dari Q. Contoh, jika rumus proposisional P adalah jika hari ini hujan, maka saya akan membawa payung. Dan rumus proposisional Q adalah hari ini hujan, maka Q adalah asumsi dan P adalah konsekuensinya. Dengan asumsi Q adalah benar, maka dapat disimpulkan bahwa P juga benar. Lanjut. Tabel semantik. Tabel semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu, yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Dalam strategi pembalikan, jika diketahui premis bernilai T dan kesimpulan bernilai F, jika hal itu bisa dibuktikan, maka argumen tersebut tidak valid. Maka argumen tersebut pasnya juga menghasilkan kesimpulan yang bernilai T juga. Kesimpulan ini disebut dikali entitled dari premis-premis. Lanjut. Lanjut dong. Lanjut, memilih daun yang tidak bertandai diberi label dengan satu set formular U, I, dan menerapkan salah satu aturan berikut. I adalah sekumpulan literal, tandai daunnya tertutup X jika mengandung sepasang pelengkap literal, jika tidak, tandai daunnya membuka. I bukan kumpulan literal, memilih rumus di I yang bukan literal. Mengklasifikasikan rumus tersebut sebagai rumus A atau sebagai rumus B dan lakukan salah satu langkah berikut sesuai dengan klasifikasi. A adalah rumus A, buat not baru sebagai anak dari L dan label L dengan rumus berikut. B adalah rumus I buat dua node baru I dan I sebagai anak-anak L, label dengan rumus berikut. Dan label I dengan rumus berikut. Meningkatkan efisiensi algoritma. Algoritma untuk membuka tabel tidak deterministik pada sebagian besar langkah. Ada pilihan daun yang mana akan diperluas dan jika daun berisi lebih dari satu rumus yang bukan literal, ada pilihan rumus mana yang akan diuraikan. Ini membuka kemungkinan penerapan heuristik agar tabel selesai dengan cepat. Tabel dapat dipersingkat dengan menutup cabang jika mengandung rumus dan negasinya dan bukan hanya sepasang literal terlengkap.
Jelas tidak ada alasan untuk memperluas simpul yang berisi P konjungsi Q konjungsi R implementasi P konjungsi Q R. Lanjut. Kesehatan dan kelengkapan. Bukti kesehatan. Bukti kesehatan buktinya dengan induksi pada ketinggian Hn dari simpul N di dalam Tn jelas dan tertutup diberi label oleh serangkaian rumus yang tidak memuaskan. Ingat definisi 2.42 bahwa sekumpulan rumus tidak dapat dipenuhi jika untuk interpretasi apapun nilai kebenaran dari setidaknya satu rumus adalah salah. Pada langkah induktif, jika anak-anak dari sebuah simpul N dilabeli oleh sekumpulan rumus yang tidak dapat dipenuhi, maka baik rumus yang tidak dapat dipenuhi tersebut juga muncul pada label N atau B rumus yang tidak dapat dipenuhi pada label anak-anak digunakan untuk membuat rumus yang tidak dapat dipenuhi oleh label anak-anak. Lanjut. Bukti kelengkapan. Teorema yang akan dibuktikan adalah jika A tidak memuaskan, kemudian setiap tabel untuk A tutup. Kelengkapan jauh lebih sulit dibuktikan daripada kesehatan. Untuk kesehatan, kami memiliki tabel tertutup tunggal dalam kurung meskipun sewenang-wenang untuk sebuah formula A dan kami membuktikan itu A tidak dapat dipenuhi dengan induksi pada struktur tabel. Di sini kita perlu membuktikan bahwa tidak peduli bagaimana tabelnya A dibangun, itu harus ditutup. Jika beberapa tabel untuk A terbuka dan kurung memiliki cabang terbuka, lalu A memuaskan, jelas ada model untuk himpunan literal yang melabeli daun cabang terbuka. Kami memperluas ini ke interpretasi untuk A, lalu buktikan dengan induksi pada panjang cabang bahwa interpretasinya adalah model dari himpunan rumus yang melabeli simpul pada cabang, termasuk himpunan tunggal A yang menandai rod. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Lanjut dari kesimpulannya logika proposisi merupakan cabang dari logika matematika yang membahas tentang proposisi atau pernyataan dan bagaimana proposisi ini dapat diproses dan dievaluasi menggunakan operator logika seperti negasi, konjungsi, disjungsi, untuk mengevaluasi kebenaran sebuah rumus proposisi dapat digunakan metode seperti model dan tableau. Baiklah, kepada Valo, terima kasih. Nah, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah,